Keluarga dari mahasiswi Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang menjadi korban insiden kecelakaan usai diduga tertabrak pensiunan polisi menolak mediasi. Pihak keluarga melalui kuasa hukum meminta keadilan untuk Hasya yang seharusnya merupakan korban namun justru dijadikan sebagai tersangka oleh polisi. Sore ini bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga almarhum M. Hasya Atalasya Putra, Gita Paulina. Selamat sore Mbak Gita. Selamat sore. Mbak Gita, ini bagaimana respon kuasa hukum dan juga keluarga atas penetapan tersangka almarhum Hasya Atalasya Putra dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya? Ya, tentunya saat itu keluarga sangat emosional ya Mbak ya, ketika tahu bahwa anaknya yang menjadi korban kemudian malah ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahkan mamahnya sempat berkomentar, ini kok seperti ini ya gitu, karena terus terang tadinya kita berpikir bahwa yang ditetapkan tersangka itu adalah si pelaku pelindasan dan apalagi kemudian dinyatakan bahwa karena sudah meninggal dunia tersangka akhirnya di SP3 sehingga penyidikan dihentikan. Tentunya ini duka yang sangat mendalam buat keluarga. Bahkan boleh dibilang seperti anak yang meninggal 2 kali gitu, sempat dinyatakan oleh ibu dari Hasya ya. Oke, ini meskipun kasusnya sudah di SP3 ya, apakah kemudian menurut kuasa hukum dan keluarga korban penanganan kepolisian atas kasus ini terkesannya tidak transparan Mbak Gita? Ya, berdasarkan penelaahan kami terhadap dokumentasi, terhadap surat-surat yang diberikan oleh polisi sebagai pemberitahuan mengenai penanganan perkara ini, kami melihat bahwa alur pemeriksaan dari polisi ini bergerak maju mundur gitu ya. Itu adalah hal yang aneh karena tindak pidana itu harusnya tidak melakukan pemeriksaan seperti itu. Kenapa secara kita ngomong administrasi kan? Sebenarnya saya selalu bilang di beberapa kali bahwa dalam pemeriksaan polisi itu terutama untuk tindak pidana itu kan sudah ada asasnya, yaitu ada akuntabel, ada harus transparan, kredibel, ya kan. Nah, akuntabel secara administrasi seperti apa? Misalnya bahwa pemeriksaan ini sudah masuk ke tahapan penyidikan, keluarga Hasya tidak tahu, ya kan. Kemudian ada penetapan tersangka, keluarga Hasya tidak tahu. Jadi bayangkan saja betapa keluarganya benar-benar syok pada satu hari di SP3, pada satu hari tahu bahwa anaknya sebagai tersangka dan pada satu hari tahu bahwa sebenarnya kasus ini sudah masuk penyidikan. Ini seperti ditutup-tutupi gitu. Belum lagi ada hal-hal lain lah yang kemudian kita peroleh temuan-temuan ya dari penanganan kami di perkara ini. Oke, jadi dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum melihat bahwa ada yang ditutup-tutupi ya dari penanganan kepolisian atas kasus kecelakaan almarhum Hasya. Apakah sebelumnya ada komunikasi mungkin dari pihak kepolisian kepada keluarga korban begitu pada saat kecelakaan ini terjadi sampai kabarnya hasil visumnya tidak diberikan ya Mbak Gita? Oke. Mungkin saya sebelum bicara hasil visum, SPDP aja, surat perintah dimulainya penyidikan, itu adalah hak yang harus diberikan 7 hari ya setelah terbitnya. Itu tidak diberikan. Ya kan, kami tahu bahwa sudah ada SPDP itu di tanggal 17 Januari, di tanggal yang sama kami dapat SP3. Nah, kemudian bicara lagi masalah, saya sempat sampaikan, kenapa tidak ada pemeriksaan urin? Itu kan hal yang standar. Yeah. Dan harusnya polisi tahu bahwa dalam laka lantas seperti ini, di mana ada korban yang meninggal, ya kan, harusnya dan dia sudah mendapatkan keterangan bahwa ada yang melindas ya, harusnya ada pemeriksaan urin. Polisi ketemu kok sama orangnya saat itu dan cukup lama, intens gitu. Masa tidak bisa melakukan hal yang standar seperti itu? Itu satu. Yang kedua, kenapa ketika sehabis terjadinya tindak pidana ini, maksudnya terjadinya kecelakaan, ya kan, motor Hasya itu langsung diangkut, ya kan? Oke. Nah,
dan dibawa ya oleh polisi. Tapi kemudian terduga pelaku masih bebas bisa memakai mobilnya. Yang itu yang menurut kami dalam Harusnya rentang turut waktu disita ya? Iya, dalam rentang waktu ketika dia setelah kecelakaan kemudian membawa mobil, itu kan banyak hal yang bisa dilakukan terhadap mobil tersebut. Itu tentu sangat kami sangat prihatin ya. SOP seperti apa yang dipegang oleh polisi. Kemudian tadi Mbak ngomong visum ya. Oke. Visum, oke. Kami akan mungkin kami tidak mendalam bicara visum, tapi kita bicara secara administrasi aja dulu, bahwa visum itu kan diperiksa dilakukan di tanggal 7 Oktober. Tapi ketika kami lihat di SP2HP, visum itu bertanggal 26 Oktober. Kalau Mbak tanya, kami pernah menanyakan sama polisi. Oke. Kenapa begitu lama visum Iya. itu? Karena itu jadi pertanyaan buat kami juga. Oke, jadi rentang waktunya ini sangat lama ya dari peristiwa sampai kecelakaan itu dari peristiwa kecelakaan terjadi sampai hasil visum keluar. Itu sangat lama ya, Mbak Gita ya. Betul. Dan tidak ada penjelasan dari kepolisian kenapa lama sekali hasil visum itu keluar. Sempat kami ketemu sama polisi mempertanyakan kenapa lama sekali ya visum diperoleh. Dan saat itu polisi cuma bilang, oh karena kan yang divisum banyak Mbak, biasanya itu kita itu antri. Terus saya bilang, ini visum luar. Mungkin dalam jangka waktu 15 menit sudah selesai pemeriksaan. Gitu. Jadi tidak perlu sampai berhari-hari, hampir 2 minggu, lebih dari 2 minggu malah. Oke. Gitu kan. Oke. Jadi itu penjelasan dari polisi. Mbak Gita, tapi saya ingin tanya ya, apakah kemudian dalam rentang waktu pasca kecelakaan sampai kasus ini di SP3, betul bahwa keluarga almarhum Hasya ini didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Jaksel untuk diminta untuk berdamai saja? Ya, jadi tadi ini kan dinyatakan di mana-mana bahwa keluarga menolak mediasi. Nah, ini yang perlu kami klarifikasi. Bahwa mediasi itu seperti apa? Ini juga kan kita harus juga memberikan edukasi kepada publik, ya. Bahwa mediasi itu ada tata caranya. Ya, ketika kami bertemu dengan polisi, kami itu sebagai kuasa hukum yang mendampingi, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bersama dengan keluarga. Kami tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu, tapi pembicaraan itulah yang dinyatakan sebagai mediasi. Yang menurut hemat kami itu bukan mediasi dan itu tidak layak untuk disebut mediasi. Oke. Ya, kalau boleh saya teruskan, kemudian ketika itu mamahnya akhirnya keluar dan bilang bahwa apa benar ya Mbak, ini kasusnya lemah, katanya saya suruh ini segala macam. Ya terus terang saat itu ketika kami mau masuk kan kami juga dibilang kami nggak boleh masuk karena keluarga sedang curhat dan yang lain-lain. Jadi kalau pertemuan seperti itu, karena ini saya yakin tindakan-tindakan ini pasti bisa terjadi pada siapa aja. Dan masyarakat luas mesti tahu bahwa mediasi itu tetap ada standarnya. Apalagi kalau misalnya sudah punya kuasa hukum, tidak bisa polisi berjalan begitu saja tidak mengikut sertakan kuasa hukum. Seperti itu Mbak. Oke, jadi itu hanya diklaim mediasi sekali itu diklaim oleh polisi bahwa itu adalah proses mediasi begitu ya. Mbak Gita, saya ingin tanya ya, ini kan polisi juga menjelaskan bahwa almarhum Hasya ini tewas akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaiannya sendiri. Ini keluarga korban puas percaya dengan penjelasan polisi itu? Tentu tidak ya. Pertama, gelar perkara itu kan selama ini dilakukan internal. Ya. Kami tahu ada gelar perkara, berapa kali klaim polisi dia tuliskan, itu kan juga adalah klaim dari polisi ya. Kami tidak tahu rekonstruksi yang dilakukan polisi, tapi temuan kami bahwa rekonstruksi yang kami lakukan itu berbeda ya dengan yang versi polisi. Nah, tentunya kalau bicara kelalaian, polisi juga harus bisa secara terbuka dong. Iya. Ya kan, mengikut sertakan kami. Pada saat gelar perkara ya? Betul. Oke. Itu kan tidak dilakukan.
Ya, Mbak Gita. Seperti itu. Oke, jadi Ya, polisi ketika melakukan gelar perkara tidak melibatkan kuasa hukum keluarga korban ataupun keluarga ya. Jadi itu menjadi pertanyaan. Proses betul. rekonstruksinya ini sesuai nggak dengan informasi yang didapatkan oleh keluarga? Mbak Gita, apakah kemudian keluarga korban dan juga kuasa hukum akan menempuh jalur pra peradilan untuk memperjuangkan ataupun membersihkan nama Hasya ini agar tidak dicap Ah, sebagai tersangka? Karena kan meskipun SP3 tapi statusnya tetap tersangka meskipun kasusnya betul. gugur. Ya, mungkin perlu kami klarifikasi juga bahwa sebenarnya kuasa hukum sudah meminta gelar perkara khusus Oke. menyurati Polres Jakarta Selatan. Tapi saat itu saya sempat ditelepon bahwa sudah ada SP3, jadi gelar perkara khusus ini gelar perkara luar biasa ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum, tentunya kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum yang mungkin untuk sekarang belum bisa kami jelaskan secara detail gitu kan, karena ada beberapa hal yang sifatnya fakta yang perlu kami keep dulu gitu kan. Oke. Tapi pasti akan kami lakukan. Kalau memang pra peradilan itu adalah salah satu instrumen yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki Hasya sebagai tersangka, itu pasti akan kami tempuh juga. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya. Semoga aparat kepolisian mau transparan dan juga profesional dalam menangani Betul. kasus kecelakaan yang menimpa mahasiswa UI almarhum Hasya Attallah Syaputra sehingga keluarga korban juga mendapatkan jawaban serta keadilan begitu ya. Mbak Gita, kita tunggu bersama nanti bagaimana penanganannya. Terima kasih sekali kuasa hukum dari keluarga mahasiswa UI Muhammad Hasya Attallah Syaputra, Mbak Gita Paulina, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Mbak Gita. Ya, terima kasih Mbak.